Selamat datang di Zan Tutorial. Kali ini kita akan belajar tentang konversi bilangan biner, desimal, dan heksa pada kuliah Digital Logic. Berikut merupakan 17 integer awal yang mana dimiliki oleh bilangan yang paling sering kita dengar, yaitu desimal atau X10, kemudian kita punya biner atau X2, kemudian kita punya oktal atau X8, dan kita punya heksadesimal yaitu X16. Silahkan diperhatikan dan di-pause untuk melihat lebih jauh. Sebelum kita melakukan konversi, teman-teman diharapkan untuk mengingat kembali notasi posisi yang telah diajarkan pada sesi sebelumnya. Pada kali ini saya akan coba untuk mengingatkan teman-teman terhadap notasi posisi tersebut. Seandainya kita memiliki X4, X3, X2, X1, X0 yang mana berbasis R, maka dapat kita definisikan dengan X4 R pangkat 4 ditambah dengan X3 R pangkat 3 ditambah X2 R pangkat 2 ditambah X1 R pangkat 1 ditambah X0 R pangkat 0. Nah, bagaimana contoh yang paling enak? Saya mengambil nilai random di sini, yaitu 1607 yang mana berbasis 8. Maka sebenarnya dapat kita definisikan dengan 1 dikali, kita lihat ini 0, ini 1, 2, 3 indeksnya. 8 pangkat 1 ditambah 6 kali 8 pangkat 2 ditambah 0 kali 8 pangkat 1 ditambah 7 kali 8 pangkat 0, yang mana hasilnya adalah ini 512, yang ini adalah 6 dikali 64, ini 0, ini adalah 7, hasilnya 903. Ini adalah ketika kita ubah menjadi sebuah desimal. Cara untuk mengubah desimal ke biner adalah cukup dengan membagi 2. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya ada step by stepnya. Untuk permulaan, mari kita menggunakan cara yang didefinisikan dengan baik. Ketika saya punya 5 dibagi dengan 2, maka hasilnya 2 dengan ini reminder atau sisa 1. Kemudian 2 ini akan kita pindahkan ke sana, yaitu 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1 dengan reminder 0. Kita pindahkan lagi ke sana, di mana 1 dibagi dengan 2, ada 2 ya, dibagi dengan 2 adalah 0 dengan reminder 1. Nah, bagaimana cara menetapkan bahwa 5 desimal ini nilainya biner? Nilai binernya berapa? Maka kita baca dari bawah ke atas, sehingga kita tuliskan 101. Nah, contoh selanjutnya, bagaimana dengan 85? Caranya juga sama. 85 kita bagikan dengan 2 sama dengan 42 dengan reminder atau sisa 1. Karena 42 kalau kita kali 2 adalah 84, ada sisa 1. Kemudian 42 kita bagikan dengan 2 sama dengan 21, remindernya 0. Lanjut, 21 kita bagi dengan 2 sama dengan 10 dengan reminder 1. Lanjut, 10 kita bagi dengan 2 adalah 5 dengan reminder 0. Lanjut, 5 dibagi dengan 2 adalah 2 dengan reminder 1. 2 kita bagi dengan 2 sama dengan 1 dengan reminder 0. Dan yang terakhir, 1 dibagi dengan
2 sama dengan 0 dengan remainder 1. Sehingga nilai 85 ini ketika kita konversi ke biner yaitu 10 10 101 101. Ini adalah konversinya. Nah, dari cara yang teman-teman lihat barusan, ada cara yang lebih mudah atau mungkin cara yang lebih bisa dibuat dengan cukup mudah, yaitu dengan membuat garis. Tidak perlu kita tuliskan satu persatu seperti ini. Contohnya adalah yang di kanan. Ketika kita memiliki 159, maka ketika setiap saya garis seperti ini, maka artinya adalah dibagi dengan 2, karena kita akan berubah ke biner. 159 dibagi 2 adalah 79. Karena kalau 79 dikali 2 adalah 158, sisanya adalah 1. Nah, ini kita tulis remindernya di sebelah kanan. Kemudian kita bagi 2 lagi, akan dapat 39 dengan sisa reminder 1. Lanjut, 39 kita bagi 2, kita dapat 19. Karena 19 kali 2 adalah 38, remindernya 1. Bagi 2 lagi, 19 bagi 2 adalah 9. 9 kali 2 18, ini 1. 9 dibagi 2 adalah dapatnya 4, sisanya 1. Kemudian 4 bagi 2 adalah 2. 2 dibagi 2 ada ini 1. 0, maaf. 2 dibagi 2 adalah 0. Dengan sisa 1. Nah, kita bisa ambil ke atas sehingga hasilnya adalah 100111111. Mari sekarang kita melakukan konversi desimal ke heksa. Pertama yang kita lakukan mirip dengan cara yang tadi, yaitu dengan cara membagikannya. Hanya saja ketika biasanya kita membagi dengan tanda seperti ini adalah dibagi dengan 2, maka kali ini kita akan membagi menjadi dibagi dengan 16. Nah, 5 dibagi 16 adalah 0 dengan sisa 5. Sehingga 5 desimal itu nilainya adalah 5 heksadesimal, atau sering dituliskan heksadesimal adalah 0x5. Jadi 0x ini adalah tanda dari heksadesimal. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu, maka dia adalah heksa. Lanjut, 85 ketika kita bagi dengan 16 maka adalah 5. 5 kali 16 adalah 80, sisanya 5. 5 dibagi dengan 16 adalah 0, yang mana remindernya 5. Sehingga seperti biasa ketika kita menuliskannya harus dari bawah ke atas, sehingga 85 desimal adalah 55 heksadesimal, atau kita tulis 0x55. Contoh terakhir adalah 159, di mana 159 ini ketika saya bagi dengan 16 hasilnya adalah 9, karena kalau kita tahu 160 itu pasti kalau dibagi 60 adalah 10. Nah, ini kita 9 saja. 9 dimana sisanya adalah 15. Kemudian karena tadi ya kalau 16 pasti jadinya 160, makanya ini pasti 15. Nah, 9 dibagi dengan 16 adalah 0 dengan sisa 9. Nah, penulisannya bagaimana? Penulisannya 159 desimal adalah ini 15 dan di sini 9, karena kita tulis dari bawah ke atas. Nah, 15 ini didefinisikan sebagai F, sehingga nilainya adalah 9F dengan basis 16, atau kita tuliskan 0x9F. Oke, sekarang kita akan melakukan konversi antara biner ke desimal, di mana 101 ini kita lihat di sini di indeks 0 adalah 1 kali 2 pangkat 0
ditambah 0 kali 2 pangkat 1 di indeks 1, dan yang terakhir adalah 1 dikali 2 pangkat 2, dimana hasilnya 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1, ditambah 0 kali 2 pangkat 1 adalah 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga hasilnya adalah 5. 101 biner sama dengan 5 desimal. Lanjut, kita punya 1101, sehingga hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 8, sehingga hasilnya adalah 13. Jadi kalau kita tulis 1101 biner sama dengan 13 desimal. Lanjut, kita sekarang punya 10101, sehingga kita tuliskan 1 2 pangkat 0 ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 4, yang mana hasilnya adalah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 16, yang mana kalau kita jumlahkan 21. Jadi kalau kita punya 10101 adalah 21 desimal. Nah, untuk heksa dan biner ini agak tricky, karena biner ke heksa ini teman-teman harus melihat dulu bahwa kita punya heksa, kita punya biner. Heksa ini dari 0, 1 sampai misalnya A, B, C, D, E, F. Sementara representasi dari heksa ke biner adalah untuk angka 0 adalah 0, 0, 0, 0, 1 adalah 0, 0, 0, 1, A adalah 1, 0, 1, 0, ya. Kemudian B adalah 1, 0, 1, 1, C adalah 1, 1, 0, 0, D adalah 1, 1, 0, 1, E adalah 1, 1, 1, 0, dan F adalah 1, 1, 1, 1. Nah, 101 ini akan kita ubah nih menjadi heksa. Yang teman-teman bisa lihat, sebenarnya ketika biner akan diubah menjadi heksa ini memerlukan 4 buah digit. Nah, kita tambahkan aja 0101. Perlukah? Sebenarnya nggak perlu, tapi ini untuk mempermudah saja. Nah, 101 ini kalau kita ubah, kasarnya kalau oke lah kita nggak ingat nih bagaimana ya, kita ubah dulu menjadi desimal saja. Kalau 101 ini kalau kita ubah menjadi 5 desimal. Nah, 5 desimal ini kalau kita ubah juga menjadi heksa sebenarnya adalah 0x5. Kalau teman-teman lihat di sini juga sebenarnya sudah kelihatan bahwa heksanya dari 5 adalah 0101. Nah, bagaimana dengan 1101? Caranya juga sama. Sebenarnya kalau kita lihat di tabel, maka sebenarnya sudah ketahuan nih D. Padahal kalau kita lebih rinci atau kita ubah dulu menjadi desimal, maka dia adalah 13. Nah, kalau kita ubah menjadi heksa sebenarnya adalah 0xD. Nah, bagaimana kalau sekarang saya punya 10101, maka kita belah nih menjadi 2. Dan di yang depan kita tambahkan agar menjadi 4 digit. Nah, 4 digit ini tentunya dengan mudah kita bisa lihat bahwa yang digit yang depan adalah 1, karena 0001 kalau kita ubah adalah 1, sementara 0101 seperti yang kita lihat di sini adalah 5. Sehingga hasil dari konversi biner ke heksa dari 10101 adalah 0x15. Nah, bagaimana kita mengkonversi heksa ke desimal? Cara paling mudah adalah menggunakan perkalian, di mana caranya mirip dengan
cara perkalian posisi yang kita pelajari di awal. Nah, berarti di sini kita bisa lihat kita punya E dikali dengan 16 dipangkatkan 0 karena kita cuma punya satu digit. Nah, E ini sebenarnya adalah 14 karena kalau kita punya F hasilnya adalah 15. 14 kali 16 pangkat 0 adalah 1 sehingga hasilnya adalah 14. Lanjut, sekarang kita punya 51. Caranya juga masih sama, yaitu kita punya 5 dikali 16 pangkat 1 ditambah dengan 1 dikali 16 pangkat 0. Yang mana hasilnya adalah 5 dikali 16 adalah 80 ditambah dengan 1 dikali 16 pangkat 0 yaitu 1, yaitu 81 desimal. Lanjut, kita punya 10A, berarti kita definisikan dengan cara 1 kali 16 pangkat 2 ditambah 0 kali 16 pangkat 1 ditambah A pangkat kali 16 pangkat 0 sama dengan 16 kuadrat adalah 256 ditambah 0 kali 16 pangkat 1 adalah 0 ditambah A ini kalau kita konversi jadinya adalah 10 karena setelah 9 kan kali 1. Hasilnya adalah 266 desimal. Nah, ini adalah konversi terakhir, yaitu konversi dari heksa menuju biner. Kalau teman-teman perhatikan sebelumnya, dari biner menuju heksa dibutuhkan 4 buah digit biner untuk menjadikannya 1 buah heksa. Nah, ini pun kita akan lakukan hal yang sama. Di sini ada 1 buah heksa, yaitu E, berarti ada 4 buah slot atau 4 buah digit yang akan digunakan di dalam biner. Nah, kalau kita ingat-ingat E, maka sebenarnya nilai maksimum dari biner untuk nilai maksimum heksa adalah 1111 yaitu nilai F. Nah, E ini adalah satu angka sebelumnya sehingga nilainya adalah 1110. Oke, sekarang kita punya 51. Bagaimana caranya? Ya, 51 berarti kita punya 8 buah slot atau 8 buah digit. 1 di belakang berarti bisa kita representasikan dengan 0001. Kemudian 51 kita representasikan dengan 4 ditambah 1 sehingga 0101 0001. Ini adalah konversi heksa ke biner untuk OX51. Nah, bagaimana dengan 101? Karena tempatnya agak mepet, kita ubah ya. Jadi yang pertama adalah 1 0A. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 berarti 0 0 0 1. 0 adalah 0 0 0 0 dan A itu adalah 10, di mana 10 itu adalah 8 ditambah dengan 2. Berarti ini 1 0 1 0. Sehingga hasilnya adalah 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0. Berikut merupakan rangkuman materi pada sesi kali ini, yaitu teman-teman sudah belajar konversi desimal menuju biner, konversi desimal menuju heksa, konversi biner menuju desimal, konversi biner menuju heksa, konversi heksa menuju desimal, konversi heksa ke biner. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Tambah ilmu bersama Zan Tutorial.